Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh I'tikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Baik teman-teman yang saya cintai karena Allah, bismillah, kita akan memulai daurah kita pagi hari ini dengan sebuah tema 10 jalan surga dengan akhlak mulia. Kenapa kami ambil tema ini teman-teman? Mohon diperhatikan. Bismillah. Karena di antara yang bisa memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, di antara amal salih yang bisa memasukkan ke dalam surganya Allah itu adalah akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki kondisi manusia. Rasulullah SAW bersabda, Innama bu'ithu lima salihil akhlaq. Tidaklah aku diutus kecuali untuk memperbaiki akhlak yang ada pada manusia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai hambanya yang memiliki sifat-sifat yang baik, yang memiliki akhlak-akhlak yang baik. Tidaklah hamba tersebut memiliki akhlak yang baik kecuali itu membuktikan kejujuran imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak ini adalah salah satu cara untuk kita bisa memasuki surganya Allah. Bahkan dikisahkan ada seorang hamba Allah yang ketika di dunia senantiasa memiliki akhlak yang baik terhadap sesama saudaranya. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengatakan dia adalah ahli surga. Masya Allah. Dan Rasulullah SAW banyak sekali memerintahkan dalam hadis-hadis beliau yang berkaitan dengan akhlak. Dan kita ambil 10 saja karena memang keterbatasan waktu yang kita miliki. Dan semoga dari 10 akhlak yang akan kita bahas ini akan menjadi bekal untuk kita menghadapi kehidupan ini. Dan ketahuilah wahai saudariku bahwa sesungguhnya akhlak ini harus kita dahulukan terlebih dahulu daripada hanya sekedar kita belajar dan belajar dan belajar. Kata para ulama menyebutkan seperti Sufyan Ats-Tsauri, kata beliau, al-adab itu lebih penting daripada ilmu sendiri. Ya. Dan ilmu lebih penting daripada amal. Jadi adab qabla al-ilm wal ilmu qabla al-amal. Ya, adab baru kemudian ilmu, baru kemudian amal. Atau ada juga ulama yang mengatakan iman terlebih dahulu, baru ilmu, baru amal. Ya, lah kita terbolak-balik. Terkadang kita berhijrah yang kita pelajari ilmu dulu. Ya, padahal ulama zaman dahulu kala, diantaranya adalah Malik bin Anas. Beliau diperintahkan oleh ibunda beliau untuk mempelajari adab terlebih dahulu kepada Rabi'ah sebelum mempelajari ilmu. Dan ini penting bagi kita karena ternyata akhlak yang mulia itu bisa mengantarkan kita semuanya ke dalam surganya. Poin yang pertama, yuk bismillah kita buka halaman 5. Di antara akhlak yang mulia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Masya Allah ya. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita sebagai hambanya untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Di antaranya ayat yang ada di buklet halaman 5, ini ayat surah Al-Ankabut ayat 8.
Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan kami wajibkan manusia atau kami wasiatkan kepada manusia. Boleh ini teman-teman ya, untuk terjemahannya bukan kami wajibkan tapi kami wasiatkan. Karena di sini katanya wa wassayna. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat kebaikan kepada orang tuanya. Kemudian dalam ayat lain, teman-teman, ada dalam surah An-Nisa ayat 36. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 36, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kata Allah, wa'budullaha, dan sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah engkau menduakan Allah. Baru kemudian Allah gabungkan ayat tersebut, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Lihat, Allah memerintahkan kepada kita untuk menyembah Allah terlebih dahulu. Allah memerintahkan kepada kita untuk menyembah Allah tanpa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Kata para ulama, termasuk Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam tafsir, kitab tafsir yang beliau tulis, ini menunjukkan betapa besarnya hak orang tua kita untuk kita sebagai anak berbakti kepada mereka. Setelah kita diperintahkan untuk menyembah Allah, kemudian kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Ini saking besarnya hak orang tua kita untuk kita berbuat baik kepadanya. Masya Allah. Kemudian yang selanjutnya, ayat yang ketiga adalah surah Luqman. Teman-teman mungkin hafal, ini bagus sekali teman-teman. Surah Luqman ini boleh dalam setiap keluarga untuk bersama-sama mentadabburi. Ini misalnya ada kepala keluarga, siapapun kepala keluarga, berikan waktu untuk belajar surah Luqman dan ditadabburi bareng bersama anak-anak. Ya, karena di dalam surah Luqman ini ada wasiat Luqman untuk putra tercinta beliau. Berarti teman-teman, Allah sedang menginginkan untuk kita sebagai hambanya mengajarkan apa-apa yang telah diajarkan oleh Luqman kepada putranya. Dan di antara yang diajarkan Luqman kepada putranya adalah surah Luqman ayat 14. Apa kata Luqman? Allah Subhanahu wa taala mensejarahkan perkataan Luqman di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Lihat teman-teman. Dan kami perintahkan kepada manusia, kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Kita tahu bahwa seorang ibu yang hamil di trimester pertama itu akan berbeda keadaannya setelahnya dan setelahnya dan setelahnya. Dan bersyukurlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kalian akan kembali. Ini menunjukkan besarnya hak kedua orang tua kita untuk kita berbuat baik kepada mereka. Jadi di antara akhlak yang mulia adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini berlaku, teman-teman, bagi seorang wanita yang belum punya suami. Ingat, baktinya seorang wanita yang belum menikah, yang pertama adalah kepada kedua orang tuanya. Ya. Tetapi wanita yang sudah menikah, maka posisinya berbakti lebih didahulukan kepada suaminya daripada kepada kedua orang tuanya. Kaidah ini teman-teman
harus kita ingat-ingat bersama. Karena nanti ada banyak keretakan dalam sebuah rumah tangga kaum muslimin disebabkan diantaranya adalah faktor di mana seorang wanita merasa bahwa aku lebih berhak untuk berbakti kepada kedua orang tuaku. Karena orang tuakulah yang telah mendidikku, yang telah menyekolahkanku sampai aku menjadi orang yang sukses. Ya. Dia lupa bahwa yang memerintahkan untuk berbakti kepada suaminya terlebih dahulu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus pahami betul bahwa kalau posisinya wanita ini belum menikah, maka berbakti kepada kedua orang tuanya didahulukan. Tapi kalau seorang wanita sudah menikah, maka berbakti kepada suami harus didahulukan. Gitu ya, sepakat teman-teman? Sepakat, alhamdulillah. Ustazah prakteknya itu loh ya. Saya itu teman-teman pernah mendapatkan curhatan ya dari salah satu ibu-ibu ya, saya suka bergaul dengan ibu-ibu senior itu ya. Kata beliau, Ustazah, saya berdosa nggak ya Zaman dulu tuh Ustazah, sebelum saya kenal sunnah, itu saya memaksa anak perempuan saya karena sudah disekolahkan tinggi-tinggi ya. Kata beliau, saya sudah menyekolahkan anakku tinggi-tinggi Ustazah. Terus setelah itu ternyata dia nggak bekerja. Setelah menikah ternyata dia ngurusin anaknya Ustazah. Waktu itu saya sakit hati. Kenapa kok dia lebih mendahulukan suaminya? Kenapa dia lebih mendahulukan keluarganya padahal aku itu ibunya? Katanya gitu. Aku yang sudah memberikan apa yang dulu dia butuhkan. Itu dulu Ustazah sebelum saya ikut pengajian. Jadi kerjaannya kata ibu itu, saya tuh sakit hati terus gitu ya. Saya suka mengatakan kepada anak perempuan saya, kamu kok ya kayak gitu, kamu tega ya kepada ibu seperti itu gitu ya. Tapi alhamdulillah Ustazah, setelah Allah berikan ilmu kepada saya, Allah berikan ilmu agama, sekarang saya paham bahwa ternyata anak perempuanku harus lebih berbakti kepada suaminya daripada kepadaku gitu. Masya Allah. Itu yang membedakan seorang hamba ketika dia berilmu dan tidak berilmu. Ya, kalau yang pertama kan awal pertama ibunya sakit hati, kenapa Bu? Karena belum berilmu. Karena merasa aku loh yang menyekolahkan. Dia lupa bahwa anaknya juga punya rizki dari Allah yang dititipkan kepadanya. Ya. Jadi terkadang begini ibu-ibu, dalam kehidupan itu kita itu merasa apa yang kita berikan kepada anak kita itu hasil usaha kita, bukan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal sejatinya Allah Subhanahu wa taala Zat Ar-Razzaq yang memberikan rizki, akan memberikan rizki kepada anak kita walaupun kita tidak bekerja misalnya. Kalau memang itu adalah hak anak kita, maka Allah akan beri. Ya, ada kita ataupun tanpa kita. Gitu ya. Masya Allah. Jadi sekali lagi bagi ibu-ibu di sini, karena saya lihat kok ada ibu-ibu senior, ya, kalau punya anak perempuan yang sudah menikah dan dia ternyata lebih berbakti kepada suaminya, mari kita legowo. Apa legowo? Rela, ikhlas. Ya, Masya Allah. Ibu saya sebenarnya ikut, ya Masya Allah. Hari ini izin untuk menemani cucunya ya di penginapan karena anak-anak kami ada belajar online dengan guru-guru mereka di Timur Tengah. Jadi izin, dan saya berterima kasih kepada ibu, ya ibu saya yang selalu mengatakan, kalau beliau mengatakan kepada saya, Masya Allah, Allahumma barik, ya anakku, kamu dahulukan suamimu dulu. Ya, dahulukan suamimu dulu. Masya Allah. Tidak semua ibu itu bisa berkata begitu, ibu-ibu. Ada kalanya seorang ibu tuh merasa bersedih manakala melihat anak perempuannya, apalagi misalnya satu-satunya, ya, yang akhirnya mendahulukan suaminya. Tetapi kita harus memprioritaskan Allah di dalam kehidupan ini. Allah yang telah mengatur demikian. Dan kita di dalam kehidupan ini mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini kaidah yang harus kita pahami bersama-sama. Dan bagi seorang anak wanita, anak perempuan, jangan lupa ketika sudah menikah dengan seorang laki-laki,
Maka jadilah istri yang baik, yang senantiasa memotivasi suaminya untuk berbakti kepada ibunya. Jadi gini, dalam Islam itu namanya birrul walidain. Seorang laki-laki, anak laki-laki, dia harus mendahulukan kedua orang tuanya daripada istrinya. Gitu ya. Kaidahnya begitu. Seorang istri dahulukan suami daripada orang tuanya. Anak-anak yang laki-laki dahulukan ibunya daripada istrinya. Istri yang baik, istri yang salihah seharusnya memotivasi suaminya agar berbakti kepada ibunya. Nanti endingnya teman-teman, kalau kita memotivasi suami kita untuk berbakti kepada ibunya, maka harapannya suami kita pun akan menjadi seorang suami yang memperbolehkan kita sebagai istri untuk berbakti kepada orang tua kita. Begitu kan ya? Ya. Jadi yang namanya saingan menantu dan mertua itu di dalam Islam nggak ada, ibu-ibu. Yang ada itu rukun. Ya. Masya Allah, Allahumma barik, Allahumma barik. Saya biasanya kalau kajian ya, keluar kota tuh suka gantian gitu. Kadang ibu mertua saya yang ikut, kadang ibu saya. Ya. Ibu mertua kalau ditanya sama teman-temannya, ibu mertua punya anak 3. Ya, berarti kalau ibu mertua saya, ibunya Ustadz Hanan ya. Beliau ditanya oleh teman-temannya, anaknya pinten jeng, putroni pun pinten. Saya punya 6 katanya, anaknya 6. Yang dimaksud anak itu 3 anak kandung, 3 menantu. 3 tambah 3 berapa? 6. Masya Allah. Dan Masya Allah, Allahumma barik ibu-ibu. Jadikanlah ibu mertua kita itu seperti ibu kita. Karena pada hakikatnya ibu mertua itu adalah ibu dari suami kita. Ada loh orang tua. Saya banyak menemukan kasus ini baik ketika safari dakwah di Jakarta, di Surabaya, ataupun ketika saya di Yogyakarta. Ada orang tua yang dia punya anak laki-laki. Punya anak laki-laki yang dia besarkan dari kecil, dia sekolahkan di sekolah-sekolah yang mungkin menurut orang tuanya sekolah favorit, agar kelak menjadi orang yang sukses. Anak laki-lakinya sudah menjadi orang yang sukses menikahi seorang wanita. Dan ternyata wanita yang dinikahinya bukan wanita yang salihah. Maka orang tua ini curhat kepada saya, Ustazah, kenapa ya anak laki-laki saya kok lebih condong kepada istrinya? Ustazah, kenapa anak laki-laki saya lebih memperhatikan keluarganya? Saya yang dulu telah mendidiknya, tapi dia lupa kepada ibunya. Betapa sedihnya hati seorang ibu melihat kejadian ini, teman-teman. Makanya Masya Allah, Allah itu zat yang maha baik. Allah paham, ada banyak ibu-ibu yang memiliki anak laki-laki bersedih. Manakala anak laki-lakinya yang sudah menjadi orang yang sukses, kemudian dibawa oleh istrinya, tapi ternyata istrinya tidak mempedulikan bagaimana bakti suaminya kepada ibunya. Subhanallah. Dan jujur teman-teman, saya kalau ada orang tua yang curhat begitu tuh, ya Allah, rasanya tuh hati tuh ya Allah sedih banget gitu. Ya Allah, para istri yang salihah, di manakah kalian gitu lah. Lihat ada ibu yang sedih. Ya, ketika melihat anak laki-laki yang disayangnya dari kecil, ternyata dia tidak mempedulikannya. Subhanallah. Maka yuk bismillah, bagi teman-teman yang saat ini posisinya sudah menjadi istri, yuk mari kita sama-sama menjadi istri yang baik, yang bisa memotivasi suami kita untuk lebih berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan bagi teman-teman yang posisinya masih belum punya suami, berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Karena sesungguhnya hidup ini hanya sebentar. Bisa jadi orang tua kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sisa kehidupannya hanya 1 jam 2 jam ke depan. Dan setiap anak di dunia ini yang masih menemukan orang tuanya masih ada, maka berbuat baiklah kepada mereka. Selagi kita masih bisa meminta doa dari mereka, mintalah doa dari mereka. Karena doa orang tua itu mustajab. Ingat, setiap kali orang tua kita ridho kepada kita, maka Allah pun ridho kepada kita. Dan sebaliknya, ketika orang tua kita murka kepada kita, maka Allah pun murka kepada kita. Saya sering melihat banyak anak-anak yang disukseskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan dunia ini karena ternyata punya amalan yang dia sembunyikan, yaitu berbakti kepada kedua orang tuanya.
Berbakti kepada kedua orang tua bisa membukakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Kalau Allah sudah ridha, maka Allah akan berikan apa yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ruginya berbakti kepada kedua orang tua kita. Bahkan di dalam agama kita, berbakti kepada kedua orang tua kita bisa melakukannya selagi orang tua kita masih hidup ataupun orang tua kita sudah tiada. Tetapi tentunya berbeda, teman-teman. Manakala orang tua kita sudah tidak ada, kita sudah tidak bisa lagi mencium tangannya, kita sudah tidak bisa lagi mengecup pipinya. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tua kita diluaskan kuburnya, agar orang tua kita diampuni dosa-dosanya. Tapi kita sudah tidak bisa lagi melihat wajah mereka. Berbaktilah kepada kedua orang tua kita selagi orang tua kita masih ada. Jangan sampai kita menyesal ketika Allah sudah memanggil orang tua kita, baru kita mengatakan, ya Allah, kemana saja diri saya? Dulu saya terlalu sibuk dengan karir, saya terlalu sibuk dengan kehidupan saya, sedangkan orang tua tidak saya pedulikan. Berbaktilah kepada kedua orang tua kita dengan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menambahkan dalam hadis-hadis beliau, di antaranya yang ada di dalam buklet ini, Rasulullah mengatakan, ridha Rabbi fi ridhal walidain. Ridhonya Rabb terletak pada keridhaan orang tua. Wa sakhtuhu fi sakhtihima. Dan murkanya Allah Subhanahu wa taala atau murkanya Rabb terletak pada murkanya orang tua. Jadi barometer Allah suka atau tidak kepada kita itu bagaimana kita menjadi sosok yang baik atau tidak kepada orang tua kita. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, dalam hadis lain juga Rasulullah menyebutkan ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayul a'mali afdal? Ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal, yang paling utama? Maka Rasulullah menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ada juga seorang sahabat yang ketika itu akan berangkat naik haji. Dan Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apakah orang tuamu masih hidup? Kata sahabat ini, masih ya Rasulullah. Ya, Jabir waktu itu ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, pulanglah, rawatlah orang tuamu. Masya Allah, ini menunjukkan besarnya bakti kita kepada orang tua kita. Dan disebutkan dalam sebuah kisah, ada seorang laki-laki dari Yaman, tepatnya dari kabilah Murad, yang bernama Uwais Al-Qarni. Ada yang tahu Uwais Al-Qarni? Siapa Uwais Al-Qarni itu? Uwais Al-Qarni itu terkenal karena baktinya kepada ibunya. Ya. Bayangkan ya teman-teman, nih ibunya bilang ke Uwais Al-Qarni, wahai Uwais, aku tuh pengen merasakan haji seperti apa. Padahal waktu itu ibunya sudah tidak bisa lagi mampu untuk berjalan. Zaman dulu kala belum ada pesawat, zaman dulu kala belum ada Belum ada kapal, ya belum ada. Tapi zaman dulu kala hanya ada keledai, hanya ada unta, hanya ada kuda. Dan ketika itu Uwais Al-Qarni berusaha untuk menyenangkan ibunya. Kata Uwais Al-Qarni, baiklah Bu, ya akan saya coba untuk mengantarkan ibu tawaf, ya mengelilingi Ka'bah. Uwais Al-Qarni berusaha setiap hari, ya melatih dirinya, membawa kambing dari bawah ke atas, dari atas ke bawah terus berjalan. Untuk apa? Biar bisa menggendong ibunya. Biar apa teman-teman? Biar bisa menggendong ibunya. Alhamdulillah Allah yang memberikan kekuatan dan Uwais Al-Qarni pun mengajak ibunda tercintanya untuk berhaji. Masya Allah. Begitu luar biasanya Uwais Al-Qarni dalam berbakti kepada ibunya. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengabarkan kepada Umar, wahai Umar, kalau kamu nanti melihat ada seorang laki-laki dari Yaman, di mana dia bernama Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa dari Uwais Al-Qarni. Kenapa? Karena doanya Uwais Al-Qarni itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kata para ulama, mereka menyebutkan kita boleh meminta doa dari orang yang masih hidup kalau kita tahu bahwa orang ini adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, Masya Allah. Jadi misalnya saya minta doa kepada Mbak, saya tahu Mbak Masya Allah berbakti kepada orang tuanya luar biasa Mbak, saya minta doain ya Mbak ya, semoga Allah berikan keistiqomahan untuk saya, itu boleh ya, dengan syarat orang yang kita minta doanya adalah orang yang masih hidup. Ya, Masya Allah. Dan Uwais Al-Qarni terkenal
di dalam penduduk penghuni langit. Uwais Al-Qarni terkenal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. PR untuk kita semuanya, teman-teman. Apa yang sudah kita berikan untuk orang tua kita? Kalau Uwais Al-Qarni memberikan hadiah, menggendong orang tuanya berhaji, sekarang apa yang sudah kita berikan kepada orang tua kita? Itu PR. Dijawab masing-masing. Ya. Dan teman-teman, kalau ada niat pengen mengumrohkan orang tua, pengen menghajikan orang tua, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Saya pernah mendengar sebuah kisah nyata. Ada seorang anak, dia memiliki cita-cita yang mulia, ingin menghajikan orang tuanya. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah mampukanlah hamba, orang Indonesia, ya Allah mampukanlah hamba untuk menghajikan kedua orang tua. Ya Allah mampukanlah hamba untuk menghajikan kedua orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah mendengar niat baiknya, Allah mengijabah doanya. Anak ini Masya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk menghajikan kedua orang tuanya. Masya Allah. Terus saya minta kepada Allah. Karena niat-niat yang baik itu teman-teman, kalaupun belum bisa kita laksanakan di dalam kehidupan kita, maka kita sudah mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan suami-suami kita suami yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga segenap orang tua yang ada, dan semoga kita dikumpulkan bersama orang tua kita nanti di dalam syurganya. Amin. Allahumma amin. Baik. Kemudian poin yang kedua, teman-teman. Di antara akhlak yang mulia adalah silaturahmi dan saling berkunjung. Baik. Kenapa di sini dibedakan antara silaturahmi dan saling berkunjung? Ya, ziarah. Karena memang maknanya berbeda. Kan biasanya kalau dalam bahasa kan kalau sama atau, iya enggak? Silaturahmi atau saling berkunjung. Ini dan saling berkunjung itu maksudnya adalah ziarah. Karena teman-teman, silaturahmi itu adalah menyambungkan tali kekerabatan. Silaturahmi itu berasal diambil dari kata rahim. Rahim itu adalah rahim yang ada di dalam diri seorang ibu. Jadi kalau misalnya nih, saya mau berkunjung ke paman saya, maka saya mengatakan saya mau bersilaturahmi kepada paman saya. Saya mau mengunjungi adik saya, maka saya mengatakan saya mau bersilaturahmi kepada adik saya. Ya, jadi silaturahmi, silaturahim itu sama saja. Kita menyambungkan dengan saudara kita yang punya tali kekerabatan. Ya, yang punya sedarah gitu bahasanya ya. Sama-sama satu keluarga, satu terah. Itu silaturahmi atau silaturahim. Tetapi ziarah atau saling berkunjung itu ketika kita misalnya ingin mengunjungi teman-teman kita. Ya, kalau misalnya teman-teman mau berkunjung ke besti-bestinya, ya entah itu besti SMA atau besti kuliah, maka bahasanya bukan mau kemana, mau silaturahmi ke teman, bukan. Tapi mau berkunjung ke teman, mau ziarah. Masalahnya di Indonesia yang tercinta ini, mau kemana? Mau ziarah, oh ziaratul kubur. Iya enggak ibu-ibu? Jadi kan maknanya ziarah itu ziaratul kubur. Ya, padahal ziarah itu ya berkunjung. Dan dua-duanya itu punya pahala, gitu loh. Pahala silaturahmi, pahala silaturahim, gitu ya. Itu akan berbeda dengan pahala ziarah atau pahala berkunjung. Baik. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ayo kita belajar, yuk. Bismillah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ahabba an yabsuta lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Nih teman-teman, biasanya kita sebagai hamba Allah itu paling suka kalau mengamalkan sebuah amalan ada embel-embel dunianya. Iya enggak? Betul? Betul. Oh, misalnya ya, tapi ini nggak boleh teman-teman. Menjadikan Al-Quran untuk penglaris dagangan nggak boleh. Ini contoh. Kalau baca surat A, surat B, nanti dagangannya laris. Ya. Amalan ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi apakah
Banyak dari para pedagang yang mengamalkan ini? Sangat. Kenapa? Karena tahu kalau baca surat A, surat B dagangannya laris, gitu ya. Padahal ini tidak pernah dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Begitulah fitrah manusia, menyukai harta, menyukai dunia. Maka lihatlah bagaimana silaturahmi ini akan memberikan dampak untuk kehidupan kita. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Man ahabba, barang siapa yang ingin an yabsuto, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diluaskan rezekinya oleh Allah itu bukan berarti hanya ditambah materi saja. Kesehatan itu rezeki, teman-teman yang baik itu rezeki, ilmu itu rezeki, nggih mboten? Ya, dan semua itu rezeki. Suami yang solih itu rezeki. Ya, semua itu rezeki. Dan orang yang hobi bersilaturahmi, orang yang hobi bersilaturahim itu akan diluaskan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Catat baik-baik ya. Kalau panjenengan suatu hari merasakan rizkinya seret, rizkinya mampet ya, maka di antara amal solih yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengunjungi saudara-saudara kita yang masih punya tali kekerabatan, dan jadikan teman-teman aktivitas untuk bersilaturahmi ini menjadi agenda rutin dalam keluarga kita masing-masing ya. Itu yang pertama tadi apa utamanya? Diluaskan rizkinya. Coba boleh angkat tangan yang pengen diluaskan rizkinya oleh Allah. Semua? Masya Allah. Pertanyaannya, kalau pengen diluaskan rizkinya, sudah sering silaturahmi atau belum? Ada yang bilang udah, ada yang bilang belum, ada yang bilang wallahu ta'ala a'lam. Ya, jadi kuncinya di situ. Kalau pengen diluaskan rizkinya, bersilaturahmi. Ya, ini sabdanya Rasulullah, dan Rasulullah tidak pernah ya ketika bersabda, ketika memberitahukan kita itu Rasulullah berkhianat, tidak pernah. Selalu benar. Ya, baik. Yang kedua, wa yunsa'alahu fi atharihi. Ya, dan dipanjangkan usianya. Kata para ulama, ya ini yang seringkali ditanyakan, Ustazah gimana kok dipanjangkan usianya, padahal kan usia kita itu sudah ditentukan oleh Allah, gitu ya. Maksudnya begini, kata para ulama, itu yang dimaksud di sini adalah Allah berikan keberkahan dalam kehidupannya. Jadi usianya sama saja, tetapi Allah jadikan orang-orang yang hobinya bersilaturahmi ini waktunya barakah. Ya, waktunya barakah. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak melakukan berbagai macam amal saleh. Diringankan oleh Allah anggota badannya untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kaum muslimin. Sehingga nanti ketika jasadnya sudah meninggal dunia, maka dia punya usia kedua. Ini kayak panitia kajian ini loh ibu-ibu. Masya Allah, Allahumma barik. Allah kerjakan mereka. Allah pakai mereka untuk kemaslahatan kaum muslimin. Maka ketika mereka nanti sudah meninggal dunia, kajian ini tetap ada, kajian ini tetap berlangsung, maka mereka mendapatkan pahalanya. Itulah yang disebut dengan usia kedua. Jadi kita ini dalam hidup ini harus berpikir ibu-ibu. Kita nggak pernah tahu usia kita ini sampai kapan. Kita nggak pernah tahu ajal kita itu sampai kapan. Belum lama ini saya dan anak-anak bertakziah kepada murid saya dan guru anak-anak kami, usianya 32 tahun. Meninggalkan anak usia paling kecil 5 tahun dan yang paling besar 9 tahun. Lihat, 32 tahun menurut panjenengan itu senior, lansia atau masih muda? Kalau ajal sudah datang, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Walaupun masih punya anak kecil, tapi sudah datang ajal. Lihat, persiapkan diri kita punya usia kedua atau enggak? Ya, kalau kita pengen ketika kita sudah meninggal dunia, maka Allah masih memberikan kepada kita transferan pahala. Allah panjangkan usia kita dengan punya usia kedua, maka sering-seringlah bersilaturahmi. Kalau kita pengen waktu kita diberikan keberkahan oleh Allah, Allah berikan kepada kita menjadi hamba-hamba Allah yang banyak memberikan manfaat kepada orang banyak, maka sering-seringlah bersilaturahmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahala dari apa yang sudah kita kerjakan. Amin. Allahumma amin.
Falyasil rahimahu. Falyasil ini fi'il amar, artinya adalah kata perintah. Maka Rasulullah SAW mengatakan falyasil, maka sambunglah rahimahu, tali silaturrahmi. Bu, Mbak, yang paling berat menyambungkan tali silaturahmi itu kepada orang yang pernah mendolimi kita. Contoh, real, contoh. Ada kakak beradik. Ini kan kakak beradik ini kan saudara ya. Naudzubillah, kakaknya dolim kepada adiknya. Misal, ya, ribut gara-gara warisan. Ibunya udah nggak ada, ribut gara-gara apa? Warisan. Ya, nggak pernah berkunjung, baik itu kakaknya maupun adiknya dalam jangka waktu yang sudah lama. Ya, terus adiknya dapat hidayah, ya, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa menyambungkan tali silaturahmi itu baik. Maka bagi sang adik ini, ya, harus butuh pertolongan Allah, butuh waktu untuk mengunjungi kakaknya yang mendoliminya. Iya nggak ibu-ibu? Iya. Dan ini memang ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ujian itu semakin berat, maka pahalanya semakin banyak. Masya Allah. Bu, ingat, berbuat baiknya kita kepada saudara kita itu bukan karena dia, tapi berbuat baiknya kita kepada saudara kita itu karena Allah. Maka mintalah apa-apa yang ada di sisi Allah. Berat, Bu. Kalau selama ini kita disakiti oleh saudara kandung kita, tapi kita yang memulai untuk menyambungkan tali silaturahim. Tapi tidak ada yang berat kalau kita menginginkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi PR, tulis PR. Sepulang nanti dari kajian, ibu-ibu cari, adakah di antara saudara ibu-ibu yang dalam 1 tahun ini belum ibu sapa? Adakah di antara kerabat kita yang selama 1 tahun ini belum kita kunjungi? Ditulis. PR, tulis semua PR, tulis. Serius ini. PR. Sudah? Tulis. Ini bagian dari cara Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu. Sudah ditulis? Cari orang-orang dari saudara kita, karib kerabat kita yang dalam 1 tahun ini belum kita kunjungi, ya, belum kita sapa. Sudah? Nanti bismillah, ya, niatkan karena Allah. Kalau seandainya saudaranya dekat di Surabaya, ya, sama-sama satu kota, maka niatkan untuk mengunjunginya. Ya, kan dekat, ya. Surabaya sama Jogja ini gedean mana ya kotanya ya? Oh, gedean Surabaya ya? Masya Allah. Berarti kita warga Jogja ini warga lokal ya, tidak seperti warga Surabaya. Oke. Tetapi kalau saudara kita, karib kerabat kita itu jauh dari kita, misalnya panjenengan punya saudara atau karib kerabat di Kalimantan, misal, itu kan butuh waktu ke sana, nggih mboten? Maka PR-nya dikerjakan dengan menelpon, video call. Apalagi satu di Indonesia, satu di Madinah misalnya. Wah, Masya Allah. Satu di Indonesia, satu di luar negeri. Itu boleh. Kerjakan PR-nya dengan menelpon atau video call, gitu ya, dikerjakan. Ada yang merasa berat mengerjakan PR ini? Mboten. Ya, Masya Allah. Nanti kata yang di seberang, ya Allah, saudaraku ini, ya Allah, Masya Allah, ternyata ya Masya Allah selama ini kita nggak pernah ketemu, ternyata Masya Allah baik, gitu ya. Oh ya Allah, selama ini aku ya Allah sudah bersuudzon kepada saudaraku, ya, selalu membenci saudaraku karena saya bersuudzon saudaraku ikut aliran sesat misalnya. Tapi ternyata itu hanyalah praduga saya. Ternyata aslinya saudara saya itu baik pakai banget, gitu. Masya Allah. Ya, dikerjakan ya ibu-ibu. Baik. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya ayyuhan nas. Masya Allah, ini akhlak yang mulia. Ya, wahai manusia, afsus salam, tebarkanlah salam. Dan menebarkan salam ini bagian dari akhlak yang mulia. Biasakan lisan-lisan kita, ibu-ibu, untuk menyapa sesama muslimah. Dimanapun kita berjumpa, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dan ketika kita diberikan salam oleh saudara kita, jangan kita mengatakan, ih, sok dekat, siapa dia, gitu ya, jangan. Ya, loh, saudara kita mengucapkan salam kepada kita, kita punya kesempatan untuk menjawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu butuh
sesuatu yang harus dibiasakan. Ya, kenapa? Karena kalau nggak dibiasakan tuh rodo-rodo sulit. Ya, ibu-ibu, pesan saya doakan semoga kita yang hadir semuanya di sini Allah mudahkan untuk mengerjakan ibadah umroh. Amin. Semoga yang hadir di sini semuanya Allah mudahkan untuk menunaikan ibadah haji. Amin. Pesan saya, kalau sudah sampai di kota Mekah atau Madinah, kan kalau di sana kan amal ibadahnya dilipat gandakan ya ibu-ibu. Maka di antara amal ibadah yang ringan untuk bisa kita ucapkan adalah memberikan salam kepada sesama jamaah umroh, baik dari Indonesia maupun dari negeri lain. Ya, Ustazah emang paham orang Cina kita beli salam, Assalamualaikum, jawabannya gimana? Apakah jawabannya acing gitu? Bukan. Mesti mereka jawab Waalaikumsalam. Ya. Karena mereka paham Assalamualaikum, jawabannya Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu yang sering saya kalau lagi membimbing jamaah umroh terus berbincang sama jamaah gitu, saya suka bilang, Bu, di antara ibadah yang ringan untuk kita ucapkan ya di sini nih di tanah haram ini adalah mengucapkan salam. Ibu-ibu mau berangkat ke Masjidil Haram ketemu banyak orang perempuan-perempuannya, udah kita ucapkan salam, Assalamualaikum sister, Assalamualaikum, terus saja. Dan itu saya pernah tuh menemukan, Masya Allah, ada jamaah umrah dari negeri lain tuh begitu. Ya ketemu sama kita orang Indonesia, Assalamualaikum gitu. Masya Allah. Kenapa? Karena itu akhlak mulia. Ya. Dan ketika kita mengucapkan salam, ucapkan salam kepada orang yang kita kenal atau yang tidak kita kenal. Masalahnya kita zaman sekarang hanya mengucapkan salam kepada bestie kita. Itu bestiku tuh. Tak salamin ah. Wah itu bukan bestiku, itu sopo ya. Enggak lah, enggak usah gitu. Padahal ada kesempatan untuk mengucapkan salam. Makanya di antara ciri penghuni surga yang Allah Azza wa Jalla akan masukkan ke dalam surganya Allah itu diringankan lisannya untuk mengucapkan salam. PR kedua. PR lagi, banyak PR ya. Setelah kajian nanti, ibu-ibu keluar. Ketemu orang pertama kali yang ibu di sini ataupun di luar sana, ibu ucapkan salam. Ya, Assalamualaikum. Pas ketemunya sama saya. Waduh, Ustazah, ini Ustazah Aziza gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus, ya. Masya Allah, baik. Kemudian wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan. Nah, mana yang lebih berat ibu-ibu? Mengucapkan salam atau memberikan makan? Memberi makan. Karena nggak semua orang itu punya harta untuk bisa dibagikan, gimana? Tapi setiap orang punya lisan untuk mengucapkan salam. Ya, bahkan saudara-saudara kita yang mohon maaf diberikan keterbatasan oleh Allah, ya, untuk tidak bisa bicara atau tuna wicara, itu mereka ada kode-kodenya mengucapkan salam. Ya, Masya Allah. Mereka berusaha untuk mengucapkan salam kepada sesama saudaranya. Ya, jadi sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan dengan lisan ini, maka kita ucapkan salam, gitu ya. Wa at'imut ta'am, dan berikanlah makanan. Kenapa ibu-ibu di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita wejangan untuk memberikan makan kepada orang lain? Karena sungguh Allah akan memberikan makan kepada setiap hamba yang memberikan makanan kepada hambanya yang lain. Ya, jadi dalam sebuah hadis qudsi yang begitu panjang, di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, Allah Subhanahu wa taala berkata. Jadi kalau hadis qudsi itu ada dalam hadis, kalau firman Allah itu ada dalam Al-Qur'an. Dalam hadis qudsi itu disebutkan kata Allah Subhanahu wa taala bahwa wahai hamba-hambaku, ya ibadi, kullukum ja'i'un. Kata Allah, setiap kalian itu adalah orang yang kelaparan. Maka berikanlah makanan kepada sesama hambaku. Barang siapa yang memberikan makanan kepada sesama hambaku, maka aku akan berikan makan. Masya Allah. Pengen gak kita dikasih makan di surganya Allah, ibu-ibu? Pengen. Ya, Masya Allah. Dan Masya Allah, Allahumma barik. Saya itu mendapati orang-orang Yaman ya, Masya Allah. Ini budaya mereka itu sangat senang memberikan makan. Ya, atau bahasanya sangat senang menjamu tamu. Ngasih makan orang tuh mereka berebut. Nah ini nih PR. Senang traktir. Nah, kalau di negara kita senang ditraktir atau nraktir? Ditraktir? Ibu-ibu loh yang bilang. Kalau di Timur Tengah, di Yaman yang kami temui itu
Kita tuh kalau mau bayar itu rebut-rebutan ibu-ibu. Ya, saya aja gitu ya. Kenapa? Karena Masya Allah mentraktir orang untuk makan tuh pahalanya banyak. Masya Allah. Nih bayangkan ibu-ibu. Ya, ibu-ibu mau kajian pagi hari. Ya, terus ibu-ibu bilang ke temannya, Besti, untuk sarapan ini aku yang traktir ya. Kita makan di mana? Sebelum kajian, biar nggak lapar nanti pas kajian. Oke, itu Masya Allah. Nah, terus traktir makan. Ya, bestinya ditraktir makan. Masya Allah, Allahumma barik, makanan itu masuk ke dalam tubuh bestinya. Dan makanan ini yang akan menguatkan atas izin Allah ya kepada bestinya itu untuk duduk di majlis ilmu. Maka berapa jam besti itu duduk di majlis ilmu, orang yang memberikan makanan dapat pahalanya. Masya Allah. Dan bagi para ibu-ibu yang sudah memberikan makan kepada putra-putrinya menjadi anak-anak yang banyak memberikan manfaat kepada kaum muslimin, itu juga dapat pahalanya. Masya Allah. Jadi nggak ada ruginya Bu, kita memberikan makanan untuk orang lain. Ya Masya Allah. PR lagi apa enggak? PR. Oke, ini gimana Mbak Noi? Pengen dapat PR banyak ini. Masya Allah, rajin ya PR. Yo, hari ini PR-nya mentraktir bestinya. Oh, di mini bazar ya, ini si iklan namanya. Hah? Promosi ya. Bagi teman-teman yang Allah titipkan harta lebih, hari ini PR-nya adalah traktir bestinya. Tadi ada pesan dari panitia katanya di mini bazar. Ya. Masya Allah, Ustazah gimana? Saya nggak punya uang. Jangan bersedih. Sedekah itu nggak harus pakai uang. Ya, ketika panjenengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah itu sedekah. Ya, lah teman yang punya uang, ya traktir bestinya. Saya langsung WA. Saya ngerjain PR. Jangan lupa ya, nanti habis kajian saya mau traktir. Ya, Masya Allah. Siap-siap dapat WA dari bestinya. Ya, Masya Allah. Jadi begitu ibu-ibu. Ya Masya Allah. Siap ya, bismillah ya. Hai. Kemudian yang ketiga adalah wasilul arham. Wasilul arham itu artinya adalah menyambungkan tali silaturahim. Tadi sudah kita bahas. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Wasallu bil lail itu maksudnya adalah salat tahajud, salat malam, wan nasu niyam, ketika manusia tertidur. Masya Allah. Ibu-ibu tahu yang paling berat itu adalah mengerjakan sholat malam. Kenapa? Karena sholat malam itu tidak diwajibkan tapi undangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah membangunkan kita untuk sholat malam dan kita bangun untuk sholat malam, artinya kita sedang memenuhi undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalahnya yang terjadi pada diri kita, banyak di antara kita yang sudah memasang alarm. Nah, kenapa banyak yang ketawa ini? Bismillah, 2:30 bangun. 2:30 alarmnya bunyi. Ya, apa yang dikerjakan? Matiin alarm katanya. Jadi bangun atau jadi tidur lagi? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Lah itu kan. Padahal sama Allah sudah diundang loh. Ya, ayo temui undangan ini, ayo penuhi undangan gitu kan. Tapi ternyata tidur kembali. Tuh, ciri penghuni surga itu yang bangun salat malam. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semuanya untuk menjadi ahli tahajud. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semuanya untuk bangun mengerjakan salat malam setelah alarm itu berbunyi. Banyak-banyak minta tolong sama Allah ibu-ibu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau kita niatnya sudah jujur sama Allah, nih, coba deh PR ketiga. Keempat ya? Keempat. Oke, PR keempat. Malam ini, kalau Allah masih memberikan usia kepada kita, Ustazah PR banyak banget gitu ya, nggak apa-apa. Bismillah. Hari ini jangan-jangan ibu-ibu udah pada cuti semua nih. Cuti dari memasak. Kenapa PR banyak Pak? Mau tidur nanti, ibu-ibu, ya, tolong nanti mau tidur tuh bilang sama Allah, ya Allah, saya mau ngerjain PR ya Allah. Ya Allah, bangunkan saya ya Allah jam 3. Ya, misalnya. Ya Allah, bener deh ya Allah, jujur aku sama engkau ya Allah, tolong ya Allah bangunkan aku jam 3 bukan untuk mematikan alarm ya Allah.
Tapi untuk sholat, ya Allah, tolong hamba ya Allah, tolong ya Allah. Terus kita beristighfar kepada Allah. Astagfirullah wa atubu ilaik. Ya Allah, saya memohon ampunan kepada Engkau kalau selama ini banyak dosa. Gitu ya. Nanti biidznillahi ta'ala jam 3 Allah bangunkan. Ya, jam 3 Allah bangunkan, diringankan langkahnya untuk sholat. Ya, pernah nggak nyoba begitu? Pernah. Allah bangunkan nggak? Bangun. Sholat. Ya. Tapi sering atau nggak sering seperti itu? Kadang-kadang, pas lagi butuh, pas lagi kepepet, ya Ustazah. Pas lagi punya utang, Ustazah. Dekatnya begitu sama Allah. Pas lagi nyari kerjaan, nyari jodoh, Ustazah. Ya, saya bangun malam minta sama Allah. Tapi pas sudah Allah kasih pasangan hidup, Allah kasih uang, Allah kasih macam-macam, kita sudah lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata sesuatu yang tidak kita harapkan itu banyak hikmahnya. Begitu ya. PR keberapa itu? 4. Kemudian tadkhulul jannata bisalamin. Maka orang-orang yang hobinya mentraktir temannya makan, yang hobinya menjamu makan, memberikan makanan, Masya Allah, Allahumma barik. Kemudian hobinya qiyamul lail, hobinya memberikan salam, maka Allah akan masukkan ke dalam surganya. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah dan bersilaturahmi. Lihat, coba perhatikan hadis ini. Ada berapa amal saleh dalam hadis ini? Oke, 4. Ini biar kita lebih mudah menjalankannya. Oke, 4 ya. Ibu-ibu, terkadang Allah itu zat yang maha baik ya. Dari keempat amal solih itu, Allah akan mudahkan bagi setiap hambanya untuk melakukan satu dari 4 amal solih ini. Dan ketika Allah memudahkan kita untuk melakukan satu dari 4 ini, maka istiqomahkanlah. Sekarang coba ibu-ibu lihat di buklet. Perhatikan, 4 amal soleh ini yang paling mudah bagi ibu-ibu mana? Nggak usah dijawab, di garis bawahi. Ibu-ibu langsung jawab, di garis bawahi. Sekarang garis bawahi. Mana? Ustazah, saya itu hobi naktir teman. Ya udah, silakan. Berarti wa'atimut ta'am. Garis bawahi. Nggak usah tengok kanan kiri. Ya, semua punya kesempatan masing-masing. Sudah, di garis bawahi. Terus dikasih catatan, ya Allah, istiqomahkanlah. Ya Allah, berikanlah keistiqomahan. Bagi ibu-ibu senior yang paling muda tahajud, ya sudah, tulis di situ. Wasallu billail. Sudah. Bagi anak-anak muda, saya hobinya Ustazah ngucapin salam, dan mengucapkan salam itu adalah bagian dari akhlak yang mulia. Sudah, tulis. Ya. Sudah digarisbawahi? Baiklah. Kemudian ibu-ibu berkenaan dengan mengunjungi teman, ya. Keutamaan mengunjungi teman itu banyak, ya. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, kata beliau, barang siapa yang dia mengunjungi temannya karena Allah, maka Allah akan berikan pahala untuknya. Jadi kalau teman-teman mengunjungi teman itu bukan karena dia punya makanan banyak, bukan punya fasilitas yang oke, tapi kunjungilah teman kita karena Allah yang memerintahkan. Maka ketika kita sudah meniatkan semuanya karena Allah, pasti Allah akan berikan pahala. Dan kalau mengunjungi teman kita, jikalau Allah mampukan kita untuk membawa hadiah bagi teman-teman kita, bawalah hadiah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, tahadu tahabu. Berikanlah hadiah kepada sesama kalian, ya saling berilah hadiah. Maka Allah akan timbulkan rasa cinta bagi kalian. Ya Masya Allah. Ustazah, tapi kan gak semua kita itu punya uang Ustazah. Gitu ya. Ibu-ibu zaman sekarang yang namanya hadiah itu gak harus mahal. Apa yang kita punya di rumah, ya kita bawa. Dan Masya Allah ya teman-teman. Masya Allah ya. Kalau kita memberikan hadiah itu memang benar-benar niatnya pengen mencari ridho Allah dari hati terdalam, maka akan diterima oleh teman kita itu juga dengan tulus. Ya. Jadi jangan menganggap oh hadiah itu berarti harus mahal. Oh hadiah itu berarti harus banyak. Tidak. Ya, apa yang kita mampu, dan setiap orang itu diberikan kemampuan yang berbeda-beda. Bagi kita yang diberikan hadiah, jangan menyepelekan pemberian teman kita, karena bisa jadi bagi kita itu kecil, tapi bagi teman kita itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Ya, saling menghargai sesama teman itu adalah akhlak yang mulia. Baik. Kemudian poin yang ketiga. Ya, kita belajar. Ini berdakwah di atas jalan kebaikan. Wah, ini kayaknya butuh satu sesi kajian atau bersesi-sesi kajian ini, Bu ya. Baik. Ini ibu-ibu
saya saya membuka kajian ini di buklet ini ya 10 jalan surga dengan akhlak mulia itu di Yogyakarta di kajian Raudhatus Shalihah di Jogja. Itu 1 kali pertemuan 1 tema. Ini ibu-ibu ngebut ini. Ya. Makanya saya kasih PR banyak biar ibu-ibu langsung praktek. Ya. Baik. Poin yang ketiga adalah berdakwah di atas jalan kebaikan. Tadi kita akan break 9:30 ya. Oke, insya Allah sampai. Berdakwah di atas jalan kebaikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fawallahi la an yuhda bika rajulun wahidun khairun laka min humrin ni'am." Ya, kalau di sini humrin ni'am. Demi Allah, fawallahi demi Allah, seandainya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui perantara kamu, maka ganjarannya atau pahalanya lebih baik bagi kalian daripada kalian mendapatkan seekor onta merah. Ketahuilah ibu-ibu bahwa sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bersumpah, berarti kalau Allah bersumpahnya di dalam Al-Quran, Allah itu bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, wadduha demi waktu duha, wallail demi waktu malam gitu, wal asr demi masa misalnya ya. Dan Rasulullah SAW karena hambanya Allah maka bersumpah dengan namanya Allah. Jadi dalam kaidah sumpah itu ibu-ibu, kita sebagai hamba Allah tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Ya, itu tolong catat baik-baik. Jadi kalau kita mau bersumpah wal Ka'bah ya, atau misalnya kita bersumpah demi Ka'bah atau demi kamu, itu nggak boleh. Demi kamu gitu ya. Demi Allah. Semua kita bersumpah atas nama Allah. Demi Allah. La an yuhda bika. Kata Rasulullah, seandainya Allah memberikan hidayah kepada seseorang, ya, rajulun wahidun, kalau kalian diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hidayah kepada salah satu dari kalian, dan yang dimaksud hidayah di sini adalah hidayah ad-dilalah. Jadi hidayah itu dibagi 2, teman-teman. Ada hidayatul irsyad, ada hidayah dilalah. Ada hidayah taufik, ada hidayah bayan. Maksudnya gimana? Hidayah taufik ini milik Allah Subhanahu wa taala, murni mutlak milik Allah. Hidayah bayan ini adalah petunjuk yang bisa kita berikan kepada sesama manusia. Contoh, ibu-ibu punya bestie yang belum berhijab. Muslimah tapi belum berhijab. Maka ibu-ibu ajak bestinya ini untuk berhijab. Ibu-ibu terangkan bahwa Allah itu Rabb yang selama ini memberikan makan dan minum kepada kita, itu memerintahkan kita untuk berhijab. Masya Allah, Allahumma barik. Bestinya yang awalnya belum berhijab, karena ibu-ibu mengajak untuk berhijab, bulan depannya berhijab. Masya Allah. Berarti ibu-ibu sudah menunjukkan bestinya untuk mencari sesuatu yang Allah ridhoi atau untuk melaksanakan perintahnya Allah, yaitu berhijab. Maka dalam hal ini disebut dengan dilalatul bayan, ya, hidayatul bayan atau hidayatul irsyad. Ya, jadi kita memberikan petunjuk kepada sesama hamba Allah. Baik, hidayah taufik, ya, itu adalah hidayah yang mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi, contoh ya real dalam kehidupan. Ibu-ibu kita punya teman, punya bestie atau punya saudara, di mana kita berdoa kepada Allah dan juga kita sudah menasihati saudara kita untuk meninggalkan sesuatu yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Misalnya, saudara kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Kemudian kita nasihatin, nggak usahlah kamu melakukan ini itu kan nggak dianjurkan oleh Rasulullah. Tapi saudara kita ini masih kekeh melakukan, sampai kita udah capek bicara. Atau ibu-ibu punya anak, kita udah bilang, nak begini nak, ayo nak, tapi anaknya nggak mau apa? Nggak mau mendengarkan nasihat kita. Maka percayalah bahwa Allah belum memberikan hidayah taufik kepada orang yang kita nasihati. Jadi tugas kita itu menyampaikan, bukan memberikan petunjuk hidayah taufik. Karena hidayah taufik itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah bersedih manakala kita sudah mencoba
memberikan nasihat kepada saudari kita, tapi ternyata saudari kita belum berubah. Kalau itu bukan tugas kita. Ya, bukan tugas kita, tapi itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang akan Allah tanya kepada kita pada hari kiamat nanti adalah apakah kita turut serta ikut menyebarkan kebaikan atau kita diam saja. Kalau kita melihat sebuah kemungkaran kita diam saja, itu tidak benar, itu keliru. Yang Allah minta kepada kita, kalau kita melihat sebuah kemungkaran, maka kita diminta untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Dan kalau kita sudah beramar ma'ruf nahi mungkar tapi tidak didengar, maka itu bukan urusan kita. Gitu ya. Baik. Atau misalnya ibu-ibu kita punya tetangga kita belum masuk Islam, ya. Kemudian kita coba untuk berbuat baik, boleh. Kalau kita punya tetangga, kita berbuat baik kepada tetangga kita, boleh. Ya. Kita memberikan makan misalnya, ya, kita sapa, ya. Kalau kita dari luar kota, kita kasih hadiah, Masya Allah. Itu cara berdakwah juga. Dan Allah berikan hidayah kepada tetangga kita yang non muslim itu karena akhlak yang Allah berikan kepada kita, ya. Maka akhirnya terpesona dengan Islam, ya, misalnya. Masya Allah. Berarti ketika tetangga kita masuk Islam, ya, dikarenakan disebabkan pertama hidayah dari Allah, hidayah taufik. Yang kedua karena melihat akhlak yang begitu mulia dari ibu-ibu semuanya, maka ibu-ibu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya berdakwah itu bukan hanya dengan lisan. Yang namanya berdakwah itu mengajak kebaikan itu enggak harus ibu-ibu tuh berdiri atau duduk seperti saya di depan ini, enggak harus. Setiap kita punya peluang untuk mengajak kebaikan. Setiap kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan kebaikan. Dan itu semuanya terhitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kelebihan yang berbeda-beda. Ada ya anak-anak muda yang hobinya mendesain ya flyer-flyer kajian. Sudah, ayo bismillah. Saya mau mendesain flyer kajian dan ikut turut menyebarkan. Masya Allah. Berdakwah. Ya. Ada misalnya Masya Allah, Allahumma barik, ya, seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk bisa memberikan kesempatan misalnya sebuah masjid mengizinkan jamaahnya untuk datang misalnya. Seperti tadi saya bertemu dengan salah satu panitia kajian, dia diperkenalkan, Ustazah, ini loh tuan rumahnya Ibu Fulanah ini yang mengizinkan jamaah alhamdulillah biidnillahi taala untuk bisa ada kajian ini di Masjid Al-Madani ini, di Pakuwon City ini. Masya Allah. Kemudian saya doakan ibu, Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga Allah berikan pahala untuk ibu. Setiap jamaah yang datang, ya ratusan ini, semoga pahalanya juga untuk ibu. Masya Allah. Kenapa? Karena mengajak kebaikan ya kepada kita lewat jalur diadakannya kajian. Gitu ya. Jadi setiap kita itu Masya Allah diberikan kemampuan untuk berada di atas kebaikan. Jadilah pembuka-pembuka pintu kebaikan. Ada kitab teman-teman yang boleh teman-teman pelajari. Kitabnya judulnya kalau bahasa Indonesianya ya, Pembuka Pintu-Pintu Kebaikan, karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak hafizahullahu taala. Sebentar. Di YouTube, di channel YouTube Mutiara Hikmah Official itu Ustadz Hanan sudah bahas ini. Teman-teman boleh dibuka nanti YouTube-nya Mutiara Hikmah. Terus ditulis Pembuka Pintu-Pintu Kebaikan. Alhamdulillah ini sudah diterjemahkan teman-teman bukunya. Betul, judulnya adalah Pembuka Pintu-Pintu Kebaikan. 16 amalan pembuka pintu-pintu kebaikan dunia dan akhirat. Buku kecil, buku Kutaib. Bukunya nggak begitu besar, buku saku. Ya, mungkin saya nggak tahu harganya berapa. Mungkin harganya tidak lebih dari 1 mangkok bakso. Ya, jadi teman-teman, yuk Bismillah. Ditulis di antara PR-nya mau membeli buku Pembuka Pintu-Pintu Kebaikan atau 16 amalan pembuka pintu-pintu kebaikan karya Profesor Syekh Dr. Abdul Razak hafizahullahu taala. Kalau kita beli bakso seharga 30.000 aja mau, masa ya beli buku tidak mau? Ya, bismillah, diniatkan. Ya, nanti dipelajari oleh teman-teman dan dipraktekkan. Ya, Masya Allah. Baik.
Atau kalau teman-teman yang belum berkesempatan membeli bukunya, boleh mendengarkan kajiannya Ustadz Hanan Yasir di channel Mutiara Hikmah, itu insya Allah sudah ada. Ya, baik. Kemudian bagaimana lagi teman-teman caranya? Ya, kalau kita sudah dengan lisan atau tadi dengan kelebihan, juga dengan akhlak yang mulia, kita bisa mengajak saudari-saudari kita untuk terpesona dengan Islam, diberikan teladan akhlak yang mulia. Begini teman-teman, Masya Allah, Allahumma barik. Saya izin menyampaikan. Kalau kita bertemu dengan orang baru, misalnya ya, yang baru datang kajian, ya itu kan kita juga memberikan petunjuk. Maka yuk biasakan kalau kita ketemu sama orang yang baru pertama kali datang ke pengajian, biasakan kita sapa. Ini akhlak yang mulia, kita ajak kebaikan sehingga nanti yang pertama kali kajian itu merasa, ya Allah ternyata besti-besti di sini baik-baik ya, gitu ya. Kita tawarkan, ada yang bisa saya bantu? Ya, hari ini ustadz atau ustadanya membahas kitab yang berjudul ini. Teman kita belum punya bukunya, kita kasih bukunya. Monggo, silahkan. Ya, ini saya hadiahkan untukmu. Ibu-ibu beli lagi. Masya Allah, bayangkan ya ibu-ibu. Orang yang suka memberikan buku kepada orang lain tuh pahalanya besar. Ya bayangkan kalau teman kita ya yang awalnya tadi baru pertama kali datang kemudian terpesona dengan akhlak ibu-ibu, ya maka di kemudian hari datang lagi. Nah itu juga masuk dalam kategori kita mengajak kebaikan. Jadi mengajak kebaikan, menunjukkan kebaikan itu caranya banyak. Ibu-ibu tersenyum kepada saudara-saudaranya itu juga kebaikan. Ya, atau misalnya ibu-ibu mengajak ya teman-teman sekitar untuk duduk di majlis ilmu, itu juga boleh. Itu juga termasuk dari mengajak kebaikan. Atau Masya Allah, Allahumma barik, ibu-ibu Allah berikan hadiah. Apa hadiahnya? Hadiahnya teman kita yang awalnya belum masuk Islam, kemudian masuk Islam dan minta diajarkan sholat dan wudhu kepada kita. Maka jangan buang-buang kesempatan ini. Kalau suatu hari kelak, Masya Allah, Allah bukakan pintu ini kepada kita semuanya, maka perhatikan dan gunakan kesempatan ini. Ya Masya Allah, belum lama ini ibu-ibu, dalam tahun ini, saya waktu itu berada di kota Mekah karena sedang membimbing jamaah umroh. Tiba-tiba ada seorang jamaah di mana beliau itu termasuk bagian dari panitia kajian. Ya, beliau mengabarkan kepada saya, Ustazah, alhamdulillah ibu fulana kemarin masuk Islam, gitu ya. Masya Allah, Allahumma barik. Boleh enggak kalau hari ini atau besok saya berkunjung ke rumah Ustazah untuk memperkenalkan ibu fulana? Saya minta Ustazah untuk mengajarkan sholat. Masya Allah, itu kesempatan ibu-ibu. Tapi posisi saya waktu itu nggak ada di Indonesia. Saya bilang kepada ibu ini, kepada ibu fulana, nanti insya Allah kalau saya sudah sampai Indonesia, saya akan bertemu dengan beliau. Sekarang tolong dipegang dulu. Masya Allah, Allahumma barik, Allahumma barik, Allahumma barik. Ketika sesampainya kami di Yogyakarta, Allah berikan kesempatan, Masya Allah, Allahumma barik. Ya, putranya ibu fulana masuk Islam. Masya Allah, Masya Allah. Jadi ibu sama anak ini dua-duanya masuk Islam. Masya Allah. Dan saya masih ingat betul di joglo kami ya di Yogyakarta itu, waktu itu putranya itu pertama kalinya mengerjakan sholat asar di dalam kehidupannya untuk pertama kali. Ya. Dan Masya Allah ya ibu, semoga Allah menerima amal ibadah kita. Hal-hal yang demikian itu menjadi sebuah momen di mana tidak selamanya kita bisa memberikan hidayah kepada orang yang belum masuk Islam. Maka ketika Allah berikan hidayah itu, pegang erat-erat. Ya, dan bagi teman-teman yang sudah Allah kenalkan ya hidayah sunnah, maka ajarkan kembali kepada teman-teman lainnya. Ya, ajarkan bagaimana adab yang baik, ajarkan bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan umatnya dengan kelembutannya, ajarkan bagaimana kehidupan Rasulullah SAW sehingga banyak yang akhirnya terpesona untuk bisa lebih mendalami Islam. Dan ini bagian dari akhlak yang mulia. Baik, kemudian terakhir Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, la yankusu dzalika min ujurihim syai'a, wa man da'a ila dhalalah
kana 'alaihi minal itsmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Barang siapa yang mengajak kepada hidayah, maksudnya kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun dosa orang-orang tersebut. Ibu-ibu yang saya cintaikan Allah, berhati-hatilah dalam berucap, berhati-hatilah dalam berbuat. Jangan sampai ucapan kita atau perbuatan kita itu memancing orang lain untuk melakukan dosa, karena itu akan menjadi dosa jariah. Sebaliknya, berbahagialah manakala Allah berikan kepada kita kemampuan, keringanan, kemudahan untuk mengajak teman-teman kita ya dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadilah teladan-teladan yang baik bagi anak-anak kita. Jadilah teladan-teladan yang baik bagi keluarga kita. Jadilah teladan-teladan yang baik bagi teman-teman kita, karena sesungguhnya orang yang memberikan teladan yang baik artinya dia mendapatkan pahala dari apa yang dicontohkannya. Seorang ibu memberikan teladan yang baik kepada putra-putrinya, dan putra-putrinya turut ikut mengikuti jejak bundanya, maka selama apa yang dicontohkan oleh ibunya dikerjakan oleh putra-putrinya, maka selama itu pula ya kita mendapatkan pahalanya. Ibu-ibu yang selama ini mengerjakan sholat dan mengajarkannya kepada anak-anak, mengerjakan ibadah wudu dan mengajarkannya kepada anak-anak, busyra, kabar gembira. Selama anak-anak kita berwudu, selama anak-anak kita salat, walaupun jasad kita sudah terbujur kaku di kubur, maka harapannya kita akan mendapatkan pahala yang terus-menerus. Jadilah teladan-teladan yang baik, dan hanya karena Allah Subhanahu wa taala kita meminta semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita atas kelalaian kita selama ini. Allah sudah berikan waktu kepada kita, Allah sudah berikan kesempatan kepada kita, tapi kita justru melalaikannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati-hati kita dan menjadikan kita semuanya pembuka pintu-pintu kebaikan. Amin Allahumma amin. Insyaallah kita selesaikan sesi pertama ini. Terima kasih atas kehadirannya. Jazakunallahu khaira. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.